Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Inna khairal hadithi kitabullah wa khairal huda hudan nabi sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatal Islam yang saya cintai karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, apa yang disampaikan tadi sudah menjadi ketetapan Allah Azza wa Jalla, ya, kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sikap kita setelah Allah takdirkan terjadinya musibah-musibah yang ada, maka apa yang bisa kita lakukan, ya. Apa yang kita bantu, mungkin dengan ya membantu baik berupa materi atau paling tidak kalau kita tidak mampu secara materi, paling tidak doa kita panjatkan kepada Allah untuk saudara-saudara kita agar Allah Subhanahu wa Ta'ala melepaskan mereka dari apa yang menimpa mereka. Cuman saya mau mengingatkan dari sisi lain juga bahwa apa yang terjadi ya di semesta ini berupa atau di bumi ini secara khusus dari balaya, masaib, ya, musibah, entah itu banjir, longsor, tsunami, gempa dan yang lainnya. Insya Allah kalau kita orang-orang yang beriman sudah meyakini bahwa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apapun yang menimpa kalian dari musibah, ya, itu adalah disebabkan perbuatan apa? Tangan-tangan kalian. Ibnu Abbas menyebutkan perbuatan tangan-tangan kalian maksudnya adalah bidunubikum, dengan sebab dosa-dosa kalian. Jadi dosa itu, maksiat itu mengundang apa jemaah? Mengundang petaka. Ya. Mengundang petaka. Dan masalahnya juga kalau orang banyak melakukan maksiat, hamba-hamba Allah yang tidak ikut dalam maksiat, dosa tersebut ketika datang azab atau petaka, itu juga jadi ikut menjadi korban. Ini yang kita sangat takutkan jemaah. Allah katakan wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Hati-hati kalian, waspada kalian. Takutlah kalian dari ya fitnah, ya, petaka apapun bentuknya yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kalian, tapi juga mengenai orang-orang yang saleh. Sampai salah seorang di antara ummahatul mukminin mengatakan, "Ya Rasulullah, anahliku wa fina salihun." Kita ikut binasa juga ya Rasulullah, padahal di tengah-tengah kita ada orang-orang saleh. Naam, idza kathural khabath, ay kathuratil khabath. Iya, yang soleh-soleh juga ikut apa? Ikut kena apabila keburukan itu semakin merajalela, semakin banyak, ya. Cintai Subhanahu wa Ta'ala. Kita sering mendengar akan terjadi khasfun, penenggelaman, ya. Entah longsor masuk juga di dalamnya, tenggelam, tiba-tiba hilang. Ya. Kemudian apa? Maskhun, orang-orang yang akan dirubah tampangnya oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian apa lagi? Ya. Qadhfun, orang-orang yang akan dilempar dengan batu dari langit. Kapan itu terjadi jemaah? Ya, idza dhaharatil apa? Al-qinat ay al-qiyan, apabila alat-alat musik semakin apa? Merebak, merajalela. Al-qinat, begitu juga apa? Artis-artisnya, biduan-biduannya semakin banyak, ya. Di mana-mana konser, ya, menampakkan aurat, ya, sawer, apa dan seterusnya, semakin banyak. Dan juga apa? Syuribatil khumur. Khamr sudah apa? Diminum dah kayak air putih gitu. Merajalela yang mencintai. Zina apalagi waliyadzubillah. Maka
apabila hal tersebut makin merajalela, kita nggak heran dengan apa yang kita tidak menuduh saudara kita di sana berarti enggak, tapi secara umum kita bicara. Mari kita introspeksi diri, mari kita muhasabah diri. Kenapa Allah timpakan segala ini semua? Ya, semua lini harus memperbaiki diri dari pemimpinnya, terus rakyatnya, ulamanya, dan semua. Ya, dai-nya dan semuanya dituntut untuk apa? Memperbaiki diri. Ya, taubat, kembali kepada Allah Azza wa Jalla, memperbaiki diri, jauhi maksiat, jauhi dosa, karena sekali lagi dosa dan maksiat itu yang mengundang daripada maksiat. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, ya, liyudhiqahum ba'd alladhi amilu. Ya, telah tampak, kata Allah Azza wa Jalla, kerusakan, ya, fil barri wal bahr, di daratan maupun di lautan. Dengan sebab apa kerusakan itu semua? Bima kasabat aydin nas, perbuatan tangan-tangan manusia. Agak miris kita ketika sebagian daerah di sana pinggir jalannya lebat kiri kanannya, cuman berapa ratus meter gundul. Ini perbuatan siapa itu? Mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kerakusan manusia kadang-kadang ya menjadi sebab nggak peduli, ya, efek atau dampak dari sesuatu itu membuat kerusakan di daratan maupun di lautan. Nggak pakai aturan lagi sudah, mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Waliyatubillah. Sehingga ya terjadilah apa yang terjadi. Sekarang masalahnya semuanya sudah terlanjur terjadi, sudah Allah tetapkan terjadi. Apa yang sekali lagi bisa kita lakukan untuk saudara-saudara kita lakukan. Dan ini masuk dalam bab al-mu'minu lil mu'min, ya, al-mu'minu lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'd. Maksudnya mukmin satu dengan mukmin yang lain itu dia ibarat apa? Maksudnya seperti ibarat bangunan, ya, yang saling mengokohkan satu bagian dengan bagian yang lain. Dalam riwayat lain mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid. Allah perumpamakan orang beriman dan beriman yang lain itu dalam hal saling kasih sayang, saling empati dan seterusnya, itu seperti satu tubuh. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Kalau satu bagian merasakan sakit, maka sebagian yang lain juga merasakan demam dan susah tidur. Yang mencintai karena Allah SWT. Dan dalam hadis Hakim, terlepas dari kedudukan hadisnya lemah dan tidaknya, bahwa laisa minna man lam yahtam bi amril muslimin. Bukan masuk golongan kami yang tidak peduli dengan kondisi muslimin yang lain, ya. Secara makna sahih, walaupun secara riwayat setahu saya lemah. Yang mencintai Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum. Kita lanjutkan pelajaran kita. Masih tentang aqsamun nas fi fitnatil qabr. Macam-macam atau golongan manusia terkait fitnah kubur. Tolong dibedakan antara fitnatul qabri dengan azabul qabri. Dua hal yang berbeda, ya. Kalau fitnah kubur maksudnya apa, jemaah? Pertanyaan mungkar dan nakir. Man rabbuk wa man nabiyyuk wa ma dinuk. Azab kubur, ya jelas azab di dalam kubur. Dua hal yang berbeda. Ya, harus dibedakan. Bismillah. Kita lanjutkan ucapan Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Bagi yang punya Arabnya, ya, di halaman 61 paling bawah. Berkata Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, "An-nasu thalathatu aqsamin." Manusia ada 3 golongan. Ya. Mu'minuna khullas wa munafiqun. Ya, duanya, yang pertama adalah mukmin yang murni, yang benar-benar mukmin, beriman. Ada juga mukmin palsu, apa istilahnya? Munafiqun, ya. Mu'minun khullas wa munafiqun, kata Syekh. Ada mukmin yang murni, memang mukmin sejati,
ada yang mukmin palsu, menampakkan keimanan doang padahal menyembunyikan apa? Kekufuran. Siapa mereka? Al-munafiqun, orang-orang munafik. Wa hadzanil qismani yuftanun, dan dua golongan ini yaitu orang-orang beriman dan ya orang-orang munafik yang mengaku-ngaku beriman padahal kafir gitu ya. Itu mereka nanti akan yuftanun, mereka akan uji dalam artian ya, ada fitnah kubur, akan ditanya oleh mungkar dan nakir, oleh al-fattanan. Fattanan yang dimaksud adalah dua tukang fitnah, dua tukang uji, maksudnya siapa? Mungkarun wa nakirun. Mereka akan ditanya, ya. Watsalitsu, dan yang ketiga, tipikal atau golongan manusia kufarun khullas, yaitu kafir murni kafir gitu kan. Ya. Kafir yang murni, yang memang tidak pernah mengaku-ngaku beriman. Kalau yang ngaku beriman tapi kafir tadi munafik. Ini benar-benar khullas. Kafir, benar-benar kafir sudah. Murni, khullas itu murni kafir. Ya. Fafi fitnatihim khilaf. Ya. Maka terkait apakah orang kafir murni itu ditanya nanti di alam kubur, di alam barzakh, marabbuk, wa man nabiyuk, wa madinuk, ditanyakah mereka atau tidak? Ini terjadi apa jemaah? Khilaf di antara ulama, ya. Terjadi perselisihan di antara ulama tentang apakah orang kafir yang murni kafir itu mereka difitnah dalam artian ditanya apa tidak di alam kubur. Yang mencintai Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjut, adapun terkait tentang mereka diazab di alam kubur udah pasti. Cuman masalahnya ditanya apa enggak mereka? Marabbuk wa manabiyuk wa man nabiyuk wa madinuk, ditanya apa enggak? Yang dikenal dengan apa tadi? Fitnah kubur. Ini yang jadi ada khilaf. Adapun diazab atau tidaknya mereka orang kafir murni di alam barzah itu sudah pasti, enggak ada khilaf. Sudah pasti orang kafir murni ya diazab. Cuma cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada khilaf. Ya. Dan apa namanya? Di samping mereka disiksa, diazab di alam barzah, alam kubur, lebih pasti lagi nanti di alam akhirat mereka akan disiksa di neraka Jahannam, ya, untuk selama-lamanya. Dan Allah sebutkan di Al-A'la bahwasanya la yamutu fiha wa la yahya. Mereka disiksa di dalam Jahannam tersebut. Mereka enggak mati di dalamnya, ya, dan juga tidak hidup dengan tentram, panas, sengsara, ya, tersiksa di dalam Jahannam tersebut, tidak mati-mati. Ada faedah yang mungkin jarang kita dengar, disebutkan oleh Syekh Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala, berbeda dengan orang-orang yang pernah bermaksiat di kalangan orang-orang bertauhid. Ahli maksiat di kalangan orang yang bertauhid, tidak syirik. Maka mereka akan dibakar di dalam Jahannam, ya. Orang-orang ahli maksiat yang harus masuk neraka dulu untuk digosongin dosa-dosa mereka itu, maka mereka akan terbakar di neraka Jahannam, tapi ujung-ujungnya mereka akan mati. Ini mungkin agak jarang kita dengar dan mungkin agak aneh ya kedengarannya ya. Jadi orang-orang bertauhid, kata Syekh Fauzan, yang masuk ke dalam neraka untuk dibakar dulu dengan sebab dosa-dosa mereka, mereka akan dibakar dalam Jahannam, terus pada waktu yang Allah tetapkan yang merupakan ujung daripada azab mereka itu, mereka akan mati dan berubah menjadi fahmah, menjadi arang gitu kan. Nah, arangnya itu nanti yang diangkat, ya, oleh malaikat, kemudian dimandikan atau dicuci di mana? Sungai apa namanya? Ada yang ingat? Nahrul Hayah, sungai kehidupan. Dari sini Syekh Fauzan mengambil faedah, kalau dikatakan sungai kehidupan, berarti sebelumnya mereka sudah
mati dulu, mati. Ya, dibakar di jahanam, kemudian ya, sampai waktu yang Allah tetapkan maka dia mati gitu kan. Kemudian dia jadi arang, fahm gitu kan. Setelah itu diangkat, kemudian dicelupkan, dibasuh atau dicelupkan di sungai kehidupan yang mencintai. Yang kemudian apa? Berbentuk lagi, yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, berbentuk lagi jasadnya, ya, tumbuh lagi fisiknya, ya, berbentuk lagi. Apabila sudah sempurna, diizinkan mereka untuk masuk ke dalam surga. Di hadis Bukhari, orang-orang seperti ini yang disebut apa? Jahan, jahannamiyun, mantan-mantan penghuni neraka jahanam. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Kita berjuang jemaah. Ya, kita kadang-kadang nggak pede sih dengan level iman dan amal kita ini, memang nggak pede, tapi kita berjuang dan berdoa minta kepada Allah mudah-mudahan kita tidak harus mampir dulu ke dalam jahanam. Satu yang perlu antum camkan, pastikan, ini nas yang berbicara, seburuk-buruk, sebejat-bejat orang beriman selama dia punya tauhid, nggak syirik, pasti ujung-ujungnya mana? Masuk surga. Ini satu hal yang harus diyakini jemaah. Sebejat-bejat orang beriman, semurokbal-murokbal, sebahlul-bahlul, sebandel-bandel, sebadar-badar orang beriman, semaksiat-maksiat orang beriman, selama dia enggak syirik, ya, selama dia enggak syirik, maka apa? Ujung-ujungnya pasti dia akan pindah ke apa? Ke surga. Ujung-ujungnya orang beriman itu pasti ke surga. Ya. Yang jadi masalah adalah manusia orang beriman ada dua tipikal, ada yang los langsung masuk surga tanpa azab, ada yang pakai azab dulu untuk disucikan, dibakar dosa-dosanya, dia mencintai Allah. Ya, yang menjadi perjuangan kita sekarang adalah bagaimana kita tidak harus mampir dulu. La ilaha illallah, ini PR besar kita hidup jemaah. Ya, supaya enggak mampir dulu di jahanam itu, ya, yang dikenal dengan usatul muwahhidin, pemaksiat-pemaksiat di kalangan orang-orang yang bertauhid, ya, yang akan dibakar dulu di jahanam, ya, sampai dia mati gitu kan, kemudian jadi arang, kemudian diletakkan di sungai kehidupan, kemudian berbentuk lagi, dikembalikan lagi bentuk jasadnya, kemudian diizinkan untuk masuk ke dalam surga. Kembali kita bahwa untuk orang-orang kafir yang murni, apakah mereka ditanya oleh Munkar dan Nakir atau tidak? Ini ada apa tadi? Khilaf di antara ulama yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Wa qad rajjaha Ibnul Qayyim, ya, rahimahullah, dan sungguh Imam Ibnul Qayyim murid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah telah menguatkan pendapat, merajihkan pendapat, ya, di dalam kitab beliau apa? Kitab Ar-Ruh, ya. Kitab Ar-Ruh kalau kurang kencang bahasa Arab, ya pasti bingung yang baca. Harus kencang bahasa Arabnya, harus kuat, ya. Ya, harus lumayan bahasa Arabnya. Kalau enggak kencang bahasa Arabnya, tak jamin bingung gitu. Bahasanya itu ngeri, mencintai SWT. Ya, Kitab Ar-Ruh miliknya Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Di dalam kitab Ar-Ruh, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah lebih merajihkan, lebih condong, ya, mengambil pendapat bahwasanya umum, mau mukmin, mau munafik, mau kafir murni, semuanya diapain? Difitnah oleh Munkar dan Nakir, alias ditanya, ya, mencintaikan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan Al-Hafidh Ibnu Abdul Bar rahimahullah ta'ala punya pendapat yang berbeda dalam hal ini. Al-Hafidh Ibnu Abdul Bar punya pendapat bahwa fitnah kubur itu, ya, pertanyaan marrabbukum man nabiyyukum madinu gitu, itu khusus hanya untuk dua golongan yang pertama tadi. Siapa? Beriman dan munafik. Itu pendapat Al-Imam Ibn Abdul Bar, Al-Hafidh Ibn Abdul Bar rahimahullahu ta'ala. Jadi
Yang ditanya itu khusus orang-orang beriman dan orang-orang munafik saja yang mencintai karena Allah Azza wa Jalla. Karena menurut beliau apa faedahnya ya orang-orang apa orang-orang kafir asli, kafir murni ditanya apa faedahnya? Ya, misalnya mereka nggak mengimani misalnya, nggak mengimani Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam misalnya, apa manfaatnya ditanya man nabiyuk misalnya? Paham maksudnya jemaah? Oh nggak mengimani, udah pasti, udah jelas. Yang sudah jelas nggak perlu ditanya-tanya. Ya. Mencintai karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi wallahu alam saya lebih condong dari perselisihan yang terjadi, ana pribadi lebih condong kepada pendapat yang diambil oleh siapa? Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Ini lebih asah, lebih arjah insyaallah, lebih rajih ya, dikarenakan ya dalil-dalil yang umum. Makanya disebutkan di sini ya, maksudnya disebabkan dalil-dalil yang menunjukkan atas semua manusia akan akan ditanya oleh Munkar dan Nakir. Umum semuanya masuk, hatta orang kafir asli juga masuk dalam dalil-dalil umum tersebut yang sudah kita bacakan sebagiannya. Jangan cintai karena Allah Azza wa Jalla. Dan juga dari sisi lain ini masuk dalam keadilan Allah jemaah ya. Ya, ini termasuk dalam ya kemahaadilan Allah Subhanahu wa taala. Gimana mungkin mereka main tinggal masuk neraka saja tanpa ada urusan gitu kan? Ya, nggak pakai urusan dulu di alam barzah, alam kubur, nggak ada pertanyaan atau enak tenan, kafir tuh, enak tenan, nggak ada pakai tanya, nggak ada pakai dihajar dulu, dan seterusnya, harus main nyelonong, maksudnya ibaratnya nyelonong aja gitu, masuk neraka, masuk jahanam, nggak ada urusan di alam barzah, alam kubur, nggak ada pertanyaan, nggak ada apa, itu ya tidak sesuai dengan apa namanya tuntutan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Adil gitu. Kalau kita saja ya harus ditanya, masa mereka enggak ditanya? Simpelnya begitu jemaahnya. Kalau mereka saja, maksudnya kalau kita saja orang beriman ditanya, ya masa mereka enggak ditanya? Mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Enak sekali mereka enggak ditanya gitu kan. Ya. Mencintai karena Allah Tabaraka wa taala. Taib. Kemudian waqala Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, berkata Imam ya Ibnu Taimiyah rahimahullah, Syekhul Islam, guru dari Ibnu Qayyim rahimahullah, al-fitnatu 'ammatun li jami'il mukallafin. Nah, ini dia. Ya. Namanya guru sama murid biasanya enggak jauh-jauh ya. Ini apa kata Ibnu Taimiyah rahimahullah? Fitnah alias pertanyaan Munkar dan Nakir di alam barzah itu umum buat semua orang yang mukallaf, yang dibebani syariat, yang dibebani untuk menjalani syariat, semua umum, kena semua. Masuk di sini orang kafir, masuk berarti. Ya mirip pendapat ya, Ibnu Qayyim di sini dengan gurunya Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala. Jadi fitnah tersebut umum, ammatun li jami'il mukallafin, ya untuk semua mukallafin, orang-orang yang dibebani ya syariat. Illan nabiyyin, kecuali kata Syekhul Islam para nabi, dan ini kita udah bahas, tapi kita sebut secara singkat di sini. Kecuali para nabi, faqad ikhtulifa fihim. Ya. Maka kalau para nabi itu telah ada khilaf tentang mereka, apakah mereka ditanya ya di alam kubur atau tidak gitu kan. Kemarin kita udah bahas di pertemuan sebelumnya, jemaah cintai sama ta'ala. Wala syuhada, tidak pula siapa? Dikecualikan juga siapa? Wa illa syuhada, dan dikecualikan pula siapa? Orang-orang yang mati syahid. Sudah kita bahas. Wal murabitin, orang-orang yang menjaga di tapal batas. Wa nahwihim, dan juga yang semisal mereka. Mimman ja'atin nususud dallah ala najatihim, ya. Dari orang-orang yang nas atau dalil telah datang yang menunjukkan atas selamatnya mereka minal fitnah, selamatnya mereka dari pertanyaan di alam kubur, ya. Qal, beliau mengatakan juga waqtulifa fi ghairil mukallafin, dan diperselisihkan ya terkait orang-orang yang bukan mukallaf, yang tidak dibebani syariat. Contohnya siapa? Minas sibyani wal majanin, dari kalangan anak-anak kecil dan juga orang-orang gila. Ini juga sudah kita bahas, enggak perlu kita bahas lagi, ya. Fadhahaba jam'un minal ulama'i ila annahum la yuhtanun. Maka sebagian atau sekumpulan dari ulama itu berpendapat bahwasanya mereka orang-orang yang tidak mukallaf, anak kecil, orang gila itu enggak mukallaf. Tidak mukallaf.
ya, akalnya hilang, ya. Kemudian apa? Mereka sebagian atau sekelompok dari ulama berpendapat bahwasanya mereka tidak ditanya di alam barzakh itu, yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam kubur itu enggak ditanya. Mau ditanya apa? Orang enggak mukallaf, ya. Mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Minhumul qadhi Abu Ya'la, di antara mereka yang berpendapat demikian adalah Al-Qadhi Abu Ya'la wa Ibnu Aqil wa wajhatu nadhari haula, dan sisi pandangan mereka adalah apa? Annal mihnata takunu liman kullifa, bahwasanya ujian itu ya berlaku buat orang yang apa? Diberikan beban alias mukallaf, ya. Kalau enggak mukallaf ya buat apa mencintai sana? Ujian itu diberikan gitu kan, menurut mereka. Amma man rufi'a anhul qalam, adapun siapa yang diangkat dari dirinya al-qalam, pena, alias tidak dicatat dosanya apa enggak tercatat karena enggak mukallaf. Itu istilahnya apa? Man rufi'a anhul qalam. Ya. Orang yang diangkat darinya pena, enggak dicatat sebagai dosa kalau dia melakukan kesalahan misalnya. Siapa contohnya? Disebut Nabi, anak kecil sampai dia balik. Kemudian apa lagi? Orang tidur sampai dia bangun, orang gila sampai dia waras, ya. Itu diangkat dari mereka pena, alias tidak ada pencatatan apa? Dosa, ya. Mencintai Subhanahu wa taala. Kemudian yang mencintai karena Allah Azza wa Jalla, fala yadkhul fil mihnah. Ai fala yadkhulu fil mihnah. Maka dia enggak masuk dalam apa? Orang yang enggak mukallaf itu berarti enggak masuk dalam ujian, enggak ditanya gitu kan. Idz la ma'na li su'alihi an syai'in lam yukallaf bihi. Di mana tidak ada makna, tidak ada faidah untuk dia ditanya ya tentang sesuatu yang dia tidak dibebani dengannya. Jangan mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Wa qala akharuna, ya, dan berkata sebagian ulama lagi, sekumpulan ulama lagi yang lain mengatakan bal yuftanun, ya, bahkan orang gila pun, orang anak kecil pun nanti di alam barzah apa juga ditanya. Kalau Syekh Utsaimin, ini pendapat kedua jemaah ya, kalau Syekh Utsaimin bahasakan karena ya apa namanya kehidupan di alam dunia ini berbeda kondisinya dengan kehidupan di alam barzakh gitu kan. Kondisinya berbeda gitu kan. Berarti mereka juga diuji juga, ditanya juga nanti di alam barzakh gitu kan. Di alam kubur, anak-anak kecil dan orang-orang gila yang tidak mukallaf itu. Kalau di alam barzakh kehidupannya ya berbeda dengan kehidupan di dunia, yang mencintai Subhanahu wa taala. Hukumnya berbeda dengan hukum di dunia, ya, yang mencintai Subhanahu wa taala. Kemudian ya, wa hadza qaulu Abil Hakam Al-Hamdani, dan yang berpendapat bahwasanya orang yang tidak mukallaf, anak kecil, orang gila, itu mereka juga apa? Diuji, ditanya nanti oleh Munkar dan Nakir. Ini pendapatnya Abil Hakim ya, Al-Hamdani, begitu juga Abil Hasan bin Abdus, kemudian ya, dinukil juga dari apa namanya sebagian sahabat-sahabatnya ya Imam Syafi'i, qal wa hadzal qawlu muwafiqun liqauli man qala innahum yumtahanuna fil akhirah, dan ini ya perkataan ini selaras ya dengan perkataan orang yang mengatakan bahwasanya sesungguhnya mereka orang-orang yang enggak mukallaf di dunia itu, orang gila, orang anak kecil, itu sesungguhnya mereka nanti akan diuji di akhirat. Dan kita tahu alam kubur itu adalah stasiun pertama dari stasiun akhirat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kuburan itu adalah stasiun pertama atau persinggahan pertama dari persinggahan-persinggahan akhirat. Jadi orang-orang yang tidak mukallaf, anak kecil, orang gila contohnya, itu apa? Mereka tetap nanti diuji di akhirat. Wa annahum mukallafun yaumal qiyamah. Nanti di hari kiamat mereka berubah kondisinya menjadi mukallaf. Di dunia enggak mukallaf, tapi di akhirat nanti apa? Mukallaf, ya, mencintai semua. Berarti kalau mereka mukallaf di alam yang berbeda tersebut, ditanya apa tidak berarti? Ya ditanya berarti, ya. Difitnah berarti ditanya, ya, mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kama huwa qaulu aktsari ahli ilm. Ini pendapatnya jumhur jemaah. Ini pendapat kebanyakan ulama, ya, wa ahlus sunnati min ahlil hadis, dan juga pendapat ahlus sunnah dari kalangan ya ulama hadis wal kalam.
Wa huwa alladhi dzakarahu Abul Hasan Al-Asy'ari. Nah, ini nih. Ya. Termasuk yang diyakini dan disebutkan juga oleh siapa? Abul Hasan Al-Asy'ari, bahwa orang yang tidak mukallaf di dunia kalau di akhirat nanti urusannya berbeda, dan kuburan sekali lagi adalah stasiun pertama dari stasiun akhirat, kondisinya berbeda. Maka pendapat yang kedua, dan ini pendapat jumhur, mengatakan mereka juga akan ditanya. Ya, walaupun saya sering sampaikan ya, dalam sebagian perkara ya tidak selalu pendapat jumhur itu paling apa cuma? Paling sahih, ya. Walaupun secara umum para ulama menganjurkan kita kembali ke pendapat jumhur. Tapi apakah mutlak pendapat jumhur pasti yang paling benar? Dalam sebagian kasus tidak mesti pendapat jumhur paling sahih, paling rajih. Ya, diingat itu. Para ulama memang mengatakan alaikum bil jumhur. Hendaknya kalian mengikuti jumhur, mayoritas dari 4 mazhab itu, misalnya Hanafiyah, Malikiyah, ya Syafi'iyah mengatakan demikian misalnya. Imam Ahmad menyendiri, mengambil pendapat lain. Mana yang kita ikuti? Asalnya kita ikuti apa? Jumhur, mayoritas. Ya, mencintai sunnah. Tapi yang diingat sekali lagi bahwa tidak selalu dalam semua perkara pendapat jumhur pasti yang paling rajih. Saya kasih contoh ringan sebelum kita lanjut. Jumhur berpendapat semua orang yang mau masuk ke tanah haram, tanah suci, dia mesti masuk dalam keadaan apa? Ihram. Itu pendapat jumhur. Dia mau niatnya haji kek, mau niatnya umroh kek, mau niatnya mau berdagang kek, mau niatnya nuntut ilmu kek ke sana, mesti dia masuk dalam keadaan apa? Ihram. Ini pendapat jumhur dia mencintai sunnah ta'ala. Pendapat mayoritas, ya. Dan wallahu alam pendapat mayoritas ini kurang tepat, ya, kurang tepat. Walaupun jumhur kurang tepat, ya. Seingat saya pendapat Imam Malik rahimahullah taala tidak masalah, ya, tidak masalah. Orang itu apa, ya, kalau dia nggak niat untuk haji dan umrah, ya, nggak masalah untuk dia masuk ke tanah haram dalam keadaan tidak ihram. Paham maksudnya? Ya. Dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya apa? Ya, bahwasanya ihram itu buat apa? Ihram dari miqat itu buat orang yang apa? Buat orang yang ingin, kata Nabi, haji atau umroh dalam sebagian hadis Muslim seingat saya. Ya, jadi ihram dari miqat itu buat orang yang ingin untuk berhaji dan berumroh. Adapun selain itu tidak perlu untuk dia apa? Ihram. Tidak selalu, sekali lagi jemaah, pendapat jumhur itu paling benar. Tapi dalam kebanyakan kondisi memang pendapat mereka harus lebih kita apa? Dahulukan. Biasanya lebih banyak kepala, lebih apa jemaah? Lebih kuat biasanya, ya. Mencintai karena Allah tabaraka wa taala dibandingkan menyendiri gitu kan. Pendapat yang sifatnya menyendiri. Nah, dalam hal ini sekali lagi yang lebih tepat bahwasanya mereka pun yang tidak mukallaf di dunia, kalau di akhirat atau di alam barzah urusannya sudah berbeda, keadaannya sudah berbeda. Maka kebanyakan ulama mengatakan orang yang tidak mukallaf dari kalangan orang gila atau anak kecil, ya, itu nanti mereka tetap ditanya jemaah, karena kalau di sana urusannya sudah berbeda, ya. Dan ini yang diambil oleh siapa tadi? Abul Hasan Al-Asy'ari. Ini pendapat Abul Hasan Al-Asy'ari. Sekilas tentang imam ini jemaah untuk memperkuat pengetahuan kita dan faidah tentang beliau. Dulu beliau mantan Mu'tazilah, ya, mantan Mu'tazilah, ya. Asalnya orang-orang yang i'tizal ini dia meninggalkan majelisnya Hasan Al-Basri, mencintai, berpisah dari majelisnya Hasan Basri. Makanya memang kita dilarang dalam Islam itu, di hadis Bukhari ada itu. Dilarang kalau habis kajian misalnya untuk kita apa berkelompok-kelompok duduknya jemaah. Ya. Rasul nggak suka itu. Takutnya nanti muncul benih-benih apa? Benih-benih perpecahan, bikin kelompok baru. Kita lain pendapatnya. Akhirnya muncul perpecahan di satu masjid. Maka Nabi pernah katakan, mali ya arakum izin. Kenapa saya melihat kalian itu duduk itu ngumpul-ngumpul, pecah-pecah. Enggak suka Nabi.
Bagusnya kalau bisa kita ngeriung aja rame-rame satu tempat gitu, nggak harus sendiri-sendiri gitu. Takutnya memunculkan hal-hal yang tidak baik. Jangan cintai. Mali arakum izin, kata Nabi. Kenapa saya melihat kalian belah pecah-pecah, ngelompok-ngelompok, gitu kan? Ya. Dulu beliau Mu'tazilah, ya. Dikarenakan beliau mengikuti suami dari ibunya, bapaknya meninggal, ibunya menikah lagi, ya, dengan seorang apa? Pembesar Mu'tazilah namanya siapa? Abu Ali Al-Jubbai. Abu Ali Al-Jubbai. Maka dia terpengaruh dengan pemikiran bapak tirinya yang mencintai karena Allah Azza wa Jalla. Ya. Akhirnya sering terjadi perdebatan dengan bapak tirinya tersebut. Akhirnya apa jemaah? Ya. Dia tinggalkan i'tizal Mu'tazilah. Dan dia juga pernah sempat debat dengan seorang perempuan yang cerdas juga, dia mencintai Subhanahu wa ta'ala, yang membuat beliau sampai terdiam, kalah sama perempuan debatnya tentang permasalahan akidah di waktu tersebut, sampai beliau terdiam, dia mencintai. Akhirnya beliau pergi mandi, kemudian beliau naik ke atas mimbar dan mengatakan ya kepada manusia, ayyuhan nas kuntu kafiran, manusia, tadinya saya kafir, kata dia, merasa dirinya kafir. Fa inni asyhadu an la ilaha illallah, ya. Saya bersaksi bahwasanya la ilaha illallah wa an khali'u an hadam an madhhabi, saya terlepas dari madhab saya, madhab apa? Madhab Mu'tazilah. Kama akhla'u ridai, sebagaimana saya lepas apa? Rida saya ini, burdah saya ini saya lepas itu. Seperti itu, saya terlepas gitu kan. Namun sayang setelah itu beliau terjerembab ke apa? Pemikiran atau akidah yang lain, tapi juga menyimpang, yaitu akidahnya Ibnu Kullab, ya, Abu Muhammad Abdullah bin Sa'id ibn Kullab, ya, ini termasuk kibar mutakallimin, orang-orang pengusung akal jemaah, apa-apa pakai akal, ya, ya, orang-orang yang mengeluk-elukkan ilmu kalam, konco-konconya filsafat kalau sekarang jemaahnya, ya. Cintai Subhanahu wa ta'ala. Itu siapa tuh? Ibnu Kullab. Dia ikut pertama. Apa maksud yang kedua dengan keyakinannya Ibnu Kullab tersebut? Ya, pokoknya tukang-tukang takwil itulah jemaah, yang mengedepankan akal, kemudian suka takwil-takwil, tangan di takwil artinya kekuatan, mata ya artinya ilmu, macam-macam lah. Ya. Sampai dia bertemu dengan ya seorang muhaddits besar yaitu Zakaria bin Yahya As-Saji. Zakaria bin Yahya As-Saji ini sedikit kita selipkan, yang mencintai Subhanahu wa ta'ala, maka dia diajarkan apa? Tariqah sunnah. Ya, madhab sunnah ini diajarkan kepadanya oleh siapa tadi? Oleh ya Zakaria bin Yahya As-Saji, yang mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia mengambil madhabnya siapa? Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala dalam masalah akidah. Dan dia terakhir-akhir di akhir hayatnya itu mengulis beberapa buku yang di dalamnya menunjukkan bahwasanya beliau rujuk kepada akidah Ahlus Sunnah. Asy'ariyin zaman sekarang kagak rujuk, cintai. Masih memegang akidah Abul Hasan sebelum rujuk. Padahal imamnya sendiri sudah rujuk kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mencintaikan Allah Azza wa Jalla. Di antara kitab yang beliau tulis di akhir-akhir hayatnya adalah apa? Al-Ibanah an Usuli Ad-Diyanah, ya. Kemudian juga Maqalatul Islamiyin, ada juga Risalah ila Ahli Thaghr, ya, mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kemudian setelah itu beliau rujuk dari Mu'tazilah pertama, yang kedua juga dari Kullabiyah beliau rujuk dan kembali kepada apa? Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya beliau pernah mengatakan di awal-awal kitab Al-Ibanah, wa ana aqulu biqaulil imamil mubajjali Ahmad ibn Hanbal, kata beliau. Maka saya berkeyakinan dengan keyakinannya imam yang besar, yang mulia, yaitu siapa? Imam Ahmad bin Hanbal. Itu Abu Al-Hasan Al-Asy'ari. Waqtarahu wa huwa muqtada nususil imami Ahmad. Dan beliau pilih pendapat tersebut, bahwasanya orang yang tidak mukallaf, ya nanti di alam barzakh berbeda kondisinya, di mana mereka juga akan difitnah, ditanya. Ini pendapat jumhur, ini pendapatnya Abul Hasan Al-Asy'ari, dan juga yang dipilih oleh dan ini tuntutan dari nas atau dalam artian pendapat daripada siapa? Al-Imam Ahmad bin
Hambal. Jadi kita tahu Abul Hasan Al-Asy'ari ngikutin pendapatnya siapa? Dalam masalah akidah ngikuti pendapat siapa? Imam Ahmad rahimahullahu taala. Kemudian jemaah cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Hal tus'alul umam as-sabiqah. Perkara yang berikutnya, apakah umat-umat yang sebelumnya itu ditanya di alam barzakh? Sudah ada ya? Ya. Apakah umat-umat sebelumnya ditanya di alam barzakh? Ya. Ataukah pertanyaan itu di alam barzakh itu khusus untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini pembicaraan berikutnya. Singkat saja di sini ya, tidak banyak. Cuma 2 baris disebutkan di sini. Apakah umat-umat sebelumnya ditanya juga di alam barzakh, di alam kubur, atau pertanyaan alam barzakh itu khusus untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini permasalahan. Sudah, silakan Pak. Kita lanjut sedikit jemaah yang saya hormati. Pertanyaan sekali lagi, apakah umat-umat sebelum kita itu ditanya juga di alam barzakh oleh Munkar dan Nakir, atau khusus pertanyaan itu untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka qala Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, "Dhahaba ba'dhu ahli al-ilmi wa huwa as-sahih." Ya. Telah berpendapat sebagian ulama, dan inilah pendapat yang sahih, Allahu a'lam, ila annahum yus'alun, ya, bahwasanya apa jemaah? Umat-umat sebelum kita juga apa? Juga akan ditanya di alam barzakh. Mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka juga akan ditanya di alam barzakh. Yang setelah mereka ditanya, umat-umat sebelumnya sama. Mereka akan diberikan nikmat, atau juga sebaliknya kalau mereka pemaksiat, ya, atau mereka kafir bahkan, itu akan diazab sama. Sama kayak umat Muhammad SAW habis ditanya di alam barzakh, imma ada nikmat kubur, imma ada azab kubur buat mereka. Sama buat umat sebelumnya juga sama. Ya, setelah mereka ditanya di alam barzakh oleh Munkar dan Nakir, imma setelah itu kalau dia orang beriman, yang baik, takwa, saleh, mendapatkan nikmat, atau sebaliknya kalau dia kafir, pemaksiat, ya, dia akan mendapatkan azab sama. Mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalilnya sebelum kita lanjut, di antara dalilnya adalah firman Allah terkait tentang pengikutnya Fir'aun. Ya. Allah berfirman di Ghafir ayat 46. Antum cek di surat Ghafir ayat 46. Allah berfirman tentang pengikutnya Fir'aun. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab. An-naru yu'raduna 'alaiha. Neraka jahanam itu dipampangkan, diperlihatkan, dipampangkan, ya, atasnya, ya, atas Fir'aun dan apa? Panakawannya, ya, pengikut-pengikutnya, ya. Kapan dipampangkan jahanam tersebut? Bahangnya itu dirasakan kepada mereka itu. Ya. Ghuduwan wa asyiya. Baik di waktu pagi dan juga di waktu petang. Pagi sore diapain jemaah? Dipampangkan itu jahanam. Mencintai Subhanahu wa ta'ala. Kita tanya dulu, Firaun ini di umat Muhammad atau di umat sebelumnya? Nabi Musa dan Harun. Umat sebelumnya berarti kan? Ini neraka itu dipampangkan bagi mereka, ya, pagi dan petang. Wa yaumal qiyamah, dan nanti di hari kiamat, adkhilu ala fir'aun asyaddal adzab. Masukkan keluarga Firaun, itu pengikut Firaun itu apa? Ke sepedih-pedih azab. Berarti neraka dipampangkan pagi dan petang itu berlakunya di mana jemaah? Di alam barzakh. Karena setelahnya Allah bilang apa? Dan di hari kiamat masukkan, ya, pengikut Firaun itu ke dalam apa? Sepedih-pedih azab. Berarti dipampangnya jahanam tadi itu, neraka itu, pagi dan petang itu berlakunya di mana jemaah? Alam barzakh.
Berarti umat-umat sebelumnya juga ada apa? Ada fitnah kubur yang kemudian setelah itu apa jemaah? Imma adab, imma nikmat. Kalau dia beriman nikmat, kalau dia kufur maka apa? Azab. Jangan mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin antum pernah dengar juga hadis sahih Muslim, ya, ketika seorang wanita Yahudi mendatangi Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan di waktu itu ibunda kita enggak pakai hijab seperti di luar rumah ya. Menunjukkan bahwa Syekh bin Baz bilang yang lebih sahih wallahu alam, boleh wanita muslimah membuka jilbabnya di hadapan wanita kafir. Sebagian mengatakan enggak boleh. Ya, takutnya wanita kafir itu enggak amanah gitu. Dia ceritain nanti fisik wanita muslimah tuh ke suaminya atau ke orang, ya kan? Itu alasan ulama, tapi ini kurang inilah. Apalagi zaman sekarang orang kurang kerjaan mau ceritain fisik. Makanya Syekh bin Baz mengatakan enggak masalah. Nah, sebagian wanita nanya, Ustaz, saya masuk salon ada orang kafir juga tuh, perempuan kafir, saya buka jilbab gimana tuh Ustaz? Atau saya mungkin nge-gym di tempat yang pisah laki perempuan misalnya, itu gimana itu Ustaz? Ada ya apa namanya, orang kafirnya juga perempuan dan seterusnya, saya buka jilbab gimana? Atau saya di kamar mandi umum mau apa yang khusus perempuan gitu, saya mau wudu mungkin saya buka jilbab, tapi kadang ada orang kafir atau apa ikut masuk kamar mandi, itu gimana dan seterusnya. Maka yang sahih wallahu alam itu dibolehkan. Kemudian apa? Dalam hadis tersebut disebutkan bahwa Nabi kita katakan apa? Jemaah cintai karena Allah SWT, innama tuftanul Yahud. Yahudi ini umat sebelum kita. Hanya saja orang-orang Yahudi difitnah nanti di alam barzah, alam kubur, kata Nabi SAW dalam hadis tersebut. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah sendiri setelah beliau menyebut khilaf yang terjadi di antara ulama, apakah umat-umat sebelum kita ditanya di alam barzah atau tidak, memang ada khilaf dan beliau sebutkan Ibnu Qayyim khilafnya, tapi ujung-ujungnya beliau sendiri mengatakan ya, atau mengambil pendapat Ibnu Qayyim, wadh-dhahiru wallahu a'lam anna kulla nabiyyin ma'a ummatihi kadzalik, kata Ibnu Qayyim. Dan yang lebih zahir, lebih kuat wallahu a'lam, lebih rajih maksudnya bahwasanya setiap nabi dengan umatnya pun sedemikian, sama, alias ditanya di alam barzah, di alam kubur sama, ya. Wa annahum mu'adzabuna fi quburihim, dan bahwasanya mereka ada yang diadab di kubur mereka. Ba'da su'ali, ya, setelah apa? Lahum, setelah mereka ditanya gitu kan. Kata Ibnu Qayyim, setelah mereka juga ditanya di alam barzah, umat-umat sebelum kita gitu maksudnya. Ya. Wa iqamatil hujjah, setelah ditegakkan hujjah atas mereka, kama yu'adzabuna fil akhirah ba'da su'al wa iqamatil hujjah. Sebagaimana mereka di akhirat juga nanti disiksa setelah ditanya dan ditegakkannya hujjah. Dan ini yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala pendapatnya Abdul Haq Al-Ishbili dan juga pendapatnya jumhur ulama. Mayoritas ulama berpendapat bahwasanya umat-umat sebelum kita juga mereka ditanya di alam barzakh. Ini menarik di sini di lanjutan kitab, lihat di kitab bahwasanya apa? Annahum yus'alun, bahwasanya umat-umat sebelum kita juga ditanya, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Li'annahu, dikarenakan idza kanat hadhil ummah, apabila umat ini saja, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahya asyraful umam, padahal umat ini adalah umat yang paling asyraf. Apa asyrafnya? Umat yang paling mulia. Kalau umat ini saja yang paling mulia ditanya, coba Nabi sebut bahwasanya umat beliau ini, kita ini umat beliau adalah umat yang paling mulia. Antum pernah dengar hadis Tirmidzi? Hadis ini hasan, ya. Bahwasanya Nabi SAW bersabda dari sahabat Muawiyah bin Haidah Al-Qushairi, bahwasanya Nabi bersabda ketika beliau menjelaskan firman Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf dan seterusnya. Kalian adalah apa? Sebaik-baik manusia, khaira ummah. Maksudnya kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan, ditampakkan untuk manusia. Ya, kata Allah Azza wa Jalla. Ketika Nabi kita menjelaskan tentang ayat ini, beliau mengatakan innakum tutimmuna sab'ina ummah. Sesungguhnya kalian menyempurnakan 70 umat yang pernah hidup di muka bumi. Antum khairuha wa akramuha 'ala Allah. Kalian yang paling baik dan paling mulia di sisi Allah Azza wa Jalla.
Jadi dari semua umat yang pernah hidup, dari 70 umat, umat Muhammad yang paling apa? Paling spesial, paling mulia di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lah kata Syekh Utsaimin rahimahullah di sini di kitab lihat, kalau seandainya umat yang paling mulia ini saja, umat Nabi Muhammad SAW, ditanya di alam barzah, loh enak tenan umat-umat yang lain kagak ditanya di alam barzah. Enggak ditanya oleh Munkar dan Nakir. Ya. Maka jumhur ulama berpendapat apa jemaah? Umat-umat sebelumnya juga ditanya. Sedikit tentang sifatul malakain. Gimana tampang daripada malaikat Munkar dan Nakir. Tukang tanya. Ini sedikit saya singkat. Kalau enggak habis ya pertemuan berikutnya insyaallah. Sedikit saja tambahan tentang sifatul malakain. Gimana penampilan atau potret daripada dua malaikat tukang yang disebut dengan al-fattanan, dua malaikat tukang uji, tukang tanya maksudnya di alam barzakh. Perhatikan ini penting jemaah. Ya, bagaimana ya untuk orang kafirnya, bagaimana untuk orang muslimnya, orang berimannya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, kita lihat dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya. Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi dan dinilai hasan oleh Imam Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Al-Jami'. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qubiral mayyitu, apabila mayit dikuburkan. Kita semua calonnya jemaah ya, cepat atau lambat. Ya. Cepat atau lambat. Belum lama ada ikhwan kita meninggal ya di sini ya. Hah? Ada ikhwan kita meninggal sekitar sini. Ya, siapa kemarin yang meninggal? Ramda, ada ya sekitar sini ya, ikhwan kita sekitar sini. Tetangganya Mas Ramdhani kalau nggak salah ya. Jadi apabila seorang mayit dikuburkan, au qala ahadukum, atau ya ini syak dari si rawi ya, perawi hadis, ada syak, ada keraguan, apakah Nabi bilang idza qubiral mayyitu atau idza qubira ahadukum gitu. Apabila seorang di antara kalian dikuburkan, ada khilaf. Maksudnya ada syak, ada keraguan dari si perawi gitu kan. Apakah Rasul bilang idza qubiral mayyitu atau idza qubira ahadukum? Apabila mayit dikuburkan ataukah Nabi katakan apabila seorang di antara kalian dikuburkan? Itu ada syak dari perawi. Kemudian atahu malakan, dia didatangi seorang mukmin ya, atau seseorang di antara kalian kalau dikuburkan, maka apa jemaah? Dia didatangi oleh malaikat. Mayit, mau mukmin, mau kafir gitu ya. Apabila dia telah dikuburkan, didatangi oleh dua malaikat. Siapa namanya tadi? Munkar dan Nakir. Gimana tampangnya? Aswadan, hitam. Ya. Hitam, jangan cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia orang beriman yang didatangi jemaah, kita orang beriman yang didatangi, dia datang dengan potret seperti itu, jemaah cintai karena Allah Subhanahu wa taala, itu sebagai ibtila. Sebagai ujian buat orang beriman. Tapi Masya Allahnya bahwasanya orang beriman ya ketika didatangi oleh Munkar dan Nakir dengan penampilan yang seperti itu jemaah, itu apa? Yuthabbituhumullah, Allah meneguhkan mereka. Jadi setelah Allah teguhkan mereka, fala yakhafun, mereka tidak takut dengan penampilan siapa jemaah? Penampilan Munkar dan Nakir yang aswadan, azraqan. Kulitnya berwarna apa? Hitam, azraqan, matanya apa? Biru. Gimana tuh jangan malam-malam, ibu-ibu terutama malam-malam ketuk pintu buka hitam, matanya biru, gimana? Mas ganteng banget bilang gitu? Atau ngacir? Pingsan di tempat? Ya, Allahu Akbar. Ya. Maka Allah meneguhkan hati orang-orang beriman, sedikit pun mereka nggak takut. Ya. Sedikit pun mereka nggak takut. Jadi nggak ada perbedaan. Oh kalau orang beriman malaikatnya putih gitu, ya, ya, matanya masya Allah cakep gitu, enggak, sama aja. Ya. Mau kafir, mau mukmin, mau pemaksiat, sama aja tampangnya malaikat itu begitu. Emang begitu tampangnya, Munkar dan Nakir. Allah punya kehendak mencipta dia dua malaikat itu seperti itu.
tampangnya. Kulit hitam, kemudian apa? Mata biru. Cepat atau lambat kita akan bertemu dengannya. Kita akan berhadapan dengannya. Cepat atau lambat. Munkar dan nakir. Jadi kalau orang beriman, walaupun begitu tampangnya, dua malaikat tersebut, Allah teguhkan mereka sehingga secuil pun mereka nggak takut. Sedikit pun orang beriman tidak takut, alias tidak merasa seram yang mencintai SWT. Ya, mereka merasa aman. Ya, apa sebabnya kata para ulama jemaah? Kenapa orang beriman ketika ditanya munkar dan nakir dengan penampilan yang enggak enak dilihat, serem seperti itu, tapi mereka sedikit pun enggak takut, mereka malah merasa tentram, aman, enggak takut sama sekali? Kata para ulama, jazaan li khaufihim minallahi fid dunya. Sebagai balasan atas mereka disebabkan di dunia mereka takut kepada Allah. Maka karena di dunia mereka takut kepada Allah, Allah amankan mereka di alam barzah dari rasa takut terhadap munkar dan nakir. Paham maksudnya ya? Nah, sebaliknya, pemahaman sebaliknya, kalau orang di dunia nggak takut sama Allah, awas. Pasti dia akan apa? Seram. Kalau bahasa kita, yang mencintai SWT. Ya, berarti berbeda dengan orang-orang kafir yang mencintai karena Allah SWT. Didatangi oleh munkar dan nakir dengan tampang seperti itu, ya jelas berarti untuk menakut-nakuti mereka, biar semakin belepotan jawabnya. Ya. Udah harus menjawab sesuatu yang mereka nggak imani, udah gitu yang nanya tampangnya apa? Makin la adri sami'tun nasa yaqulu fa aqulu. Makin serem, belepotan sudah. Ngeri sudah, jangan cintai. Ya, ikhwatul Islam yang saya cintai karena Allah SWT. Kemudian ya, yuqalu li ahadihimul munkaru wal akharu nakir. Dikatakan untuk salah satu di antara dua malaikat tersebut munkar, yang kedua siapa? Yang lainnya namanya apa? Disebut an-nakir. Ya, saya sering sampaikan, Ustadz kok malaikat namanya munkar gitu? Maksiat berarti ya? Gitu? Enggak. Munkar di sini dalam artian apa? Tidak diketahui, alias tidak dikenal, alias tidak pernah kita bertemu dengannya sebelumnya. Makanya kata nakir. Ya. Seperti malaikat-malaikat yang mampir mau menghancurkan kaum Nabi Lut, keponakannya Nabi Ibrahim alaihissalam, mampir dulu kan ke Ibrahim. Ya, mau ngasih tahu kalau Ibrahim bakal punya anak. Sarah bakal melahirkan anak dalam keadaan umur sudah tua seperti itu. Maka ya apa? Mereka datang dalam keadaan apa? Menjelma dan tidak dikenal oleh siapa? Ibrahim, dan dikatakan salamun qaumun mungkarun. Berarti mungkar semua malaikat-malaikat itu. Hah? Enggak. Kesejahteraan, selamat buat kaum yang tidak dikenal maksudnya. Kedekatan mungkar dan nakir karena kita belum pernah kenal sebelumnya. Ya, belum pernah ketemu sebelumnya, jemaah. Bukan karena mereka ahli mungkar, naudzubillah. Fayaqulan, maka kedua-duanya berkata, ma kunta taqulu fi hadzal rajuli, apa keyakinanmu tentang laki-laki ini? Siapa yang maksud? Muhammad SAW. Ini yang Ustadz Yazid rahimahullah sering bilang. Nanti kita nggak akan ditanya tentang kenapa kita nggak akan ditanya tentang kenapa nggak ngikut banyak orang. Kita akan ditanya tentang satu orang. Siapa maksudnya? Muhammad SAW. Kau ngimani dia, kau ngikuti dia apa tidak? Itu yang akan ditanya. Sallallahu alaihi wasallam. Nggak ditanya tentang kenapa nggak ikut tradisi kebanyakan manusia. Nggak, dijamin nggak bakal ditanya. Ya. Mencintai SWT. Apa keyakinanmu tentang laki-laki ini? Yaitu siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaqul ma kana yuqal, ya, maka dia berkata dengan apa yang dia katakan ketika sebelum mati, alias ketika masih hidup. Apa yang menjadi keyakinan dia sebelum dia hidup, apa sebelum dia mati? Itu ketika dia masih hidup, keyakinannya apa tentang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Huwa Abdullahi wa rasuluh. Ya, dia adalah hamba Allah dan utusannya Allah, rasulnya Allah. Untuk menekankan lagi, ya, si hamba yang mukmin ini, masya Allah, dia mengatakan apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini untuk taukid kata para ulama, untuk menekankan, ya. Ya, padahal tadi udah dia bilang bahwasanya apa? Dia adalah Abdullah wa rasuluh. Tapi untuk menekankan, dia bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu
wa rasuluh. Fayaqulan, maka dua malaikat tersebut mengatakan, qad kunna na'lamu annaka taqulu hadza. Kami udah tahu kok. Kami udah tahu kok dengan pengkabaran dari Allah, pengabaran dari Allah. Kami udah tahu kok kau bakal ngomong seperti itu. Kau akan jawab seperti itu. Kami udah tahu kok, ya. Kami udah tahu kok, ya. Dengan kabar dari Allah Azza wa Jalla. Thumma yufsah lahu fi qabrihi. Setelah itu Masya Allah dilapangkan di kuburnya itu. Walaupun secara zahir, secara hissi kita lihat kuburan itu cuma 1 kali 2 ya Pak ya, rata-rata sekitar itu ya. Sempit ya jamaah cintai. Apalagi setelah ditutup dengan papan-papan mungkin di liang lahat itu sempit jamaah cintai. Kelihatannya di mata manusia. Hakikatnya kalau dia orang beriman, orang saleh, salehah, apa yang terjadi? Yufsah lahu fi qabrihi. Dilapangkan di kuburannya tersebut. Mencintai. Yuwassa, maksudnya diluaskan, kuburnya lapang gitu kan. Ya. Maddal basar, sejauh mata memandang tuh luas gitu kan. Ya. Sehingga dia tidak apa? Makanya nanti pembahasan berikutnya menarik dia mencintai Subhanahu wa taala. Bahwasanya orang beriman itu nunggu di barzah itu terasa cuman apa? Sebentar, ya. Sebentar rasanya. Ya, kayak antara zuhur dengan asar sudah jemaah. Sebentar rasanya. Ya, karena dia nyaman di situ. Makanya sampai nanti ketika udah kelar, udah dikasih nikmat di alam barzah itu, ya. Itu apa jemaah? Disuruh tidur oleh malaikat. Di hadis ini disuruh tidur. Maka apa? Boleh enggak aku balik ke keluargaku? Aku pengen kasih tahu mereka bahwa aku enak di sini dan Masya Allah. Ya. Nanti ada di hadisnya. Kayaknya enggak mampu kita selesaikan kesempatan ini jemaah cintai Subhanahu wa taala karena waktu yang singkat. Jadi apa? Yufsah lahu fi qabrihi, dilapangkan di kuburannya 70 dira'an. 70 apa? Hasta, luas sudah kuburannya. Padahal zahirnya sedikit. 70 dira'an fi 70. 70 kali 70. Padahal zahirnya 1 kali 2 mungkin. Mencintai Subhanahu wa taala. Tsumma yunawwaru lahu fi, setelah diluaskan, dilapangkan kuburannya, kemudian setelah itu apa? Yunawwar. Apa? Disuruh malaikat untuk memberikan penerangan, cahaya. Jadi di kuburannya yang orang mungkin zahirnya berpikir apa? Gelap, di kuburan itu serem. Itu kalau orang beriman jemaah apa? Terang benderang, Masya Allah. Jadi nggak perlu 7 hari 7 malam dinyalain apa tuh? Lampu, lentera atau dialirin listrik dan seterusnya, ngabisin duit. Ya. Waliyatubillah. Ya. Itu atau kebiasaan orang-orang kufar, bukan kebiasaan orang Islam. Ya, tapi ditasyabuhi oleh sebagian orang Islam yang jahil, yang tidak punya ilmu, enggak mau belajar, enggak mau nanya. Jadi terang kuburannya jemaah cintai, summa yuqalu lahu nam. Setelah itu dikatakan, monggo istirahatlah, tidurlah kau. Ya, fayaqul arji'u ila ahli fa ukhbiruhum. Kata para ulama ini bentuk pertanyaan. Boleh enggak aku pulang ke keluargaku? Aku pengen ngasih tahu mereka, kok enak ya jadinya di sini kok. Mungkin pikirnya seru apa? Kok enak, luas, lapang. Bahkan di hadis Bara bin Azib itu apa jemaah? Iftahu lahu baban ilal jannah. Bukakan dia pintu los ke surga. Jadi aroma surga itu apa? Kecium, Masya Allah. Ya. Ya. Kemudian yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Thumma yuqalu lahu nam, ya, fayaqul arji ila ahli fa ukhbirhum, fayaqulun, maka malaikat itu ketika dia meminta izin balik ke keluarganya ingin ngasih tahu gitu, mengabarkan aku enak-enak aja di sini, enggak usah sedihin ya, enggak usah. Ya, aku nyaman di sini, aku nikmat di alam barzah ini, aku pengen kasih tahu mereka dulu gitu kan. Tapi malaikat tetap mengatakan fayaqulun, malaikat mengatakan nam, tidurlah Mas, tidurlah Mbak. Kanaumatil arusil ladzi la yuqidhuhu illa ahabbu ahlihi. Tidurlah seperti tidurnya seorang apa? Arus. Istirahatlah seperti istirahatnya seorang pengantin yang tidak dibangunkan melainkan oleh orang yang paling dia cintai. Mungkin dalam hal ini istri tercintanya yang bangun. Tidurlah. Pengantin baru kan, masuk nikmat tidurnya ya. Ada yang enggak nikmat pengantin baru malam pertama tidur itu enggak nyenyak gitu. Insyaallah rata-rata apa? Nyaman tidurnya, udah sakinah, udah tentram gitu kan.
Maka tidurlah seperti tidurnya seorang pengantin yang tidak dibangunkan kecuali oleh orang yang paling ya mencintai, orang yang paling dicintai dari keluarganya. Hatta yab'athahu Allahu min madja'ihi dzalik, sampai Allah bangkitkan dia dari tempat tidurnya tersebut, dari kuburannya tersebut nanti di padang mahsyar, yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana munafiqan, kalau dia munafik, qala sami'tu an-nas yaqulun qawlan faqultu mithlahu la adri fayaqulan qad kunna na'lamu annaka taqulu dzalik. Adapun orang munafik bilangnya apa? Ini akan kita baca di pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Ya, mohon maaf tidak bisa kita selesaikan karena kalau saya selesaikan butuh waktu panjang. Jangan cintai Subhanahu wa taala. Proses bersalin di tempat bidan yang agamanya non-Islam, saya tidak anjurkan selama masih ada yang muslimah. Seabrek-abrek ya, bidan muslimah seabrek-abrek ya. Banyak enggak? Banyak di mana-mana gitu kan. Dan saya juga menganjurkan sebagian ummahat, arahkan juga sebagian putri kita mungkin sebagian ya sambil dia ngaji, sambil dia belajar agama, ngaji gitu, taklim. Tapi boleh kita arahkan sebagian anak-anak kita, putri kita untuk apa? Belajar ilmu kebidanan gitu kan, supaya ya kaum muslimat ya apa tidak harus diurus kelahirannya oleh dokter laki-laki. Banyak kasus di negeri kita laki-laki ya dokter melahirkan itu ya. Ada enggak? Ya, banyak bahkan ya. Itu. Tapi sekarang alhamdulillah sih kayaknya bidan-bidan muslimah banyak ya. Ya, dokter yang muslimah banyak. Kenapa kita harus ke apa? Yang kafir kalau masih ada yang muslimah. Saya tidak anjurkan cuma cintai Allah Subhanahu wa taala. Karena memang secara asal terlepas dari hukumnya ya, boleh dan tidaknya ya secara hukum boleh secara hukum. Tapi kalau masih ada muslimah kenapa enggak gitu kan? Kenapa enggak ke muslimah aja? Karena secara umum, secara asal ya, bahwa memang orang kafir itu tidak bisa dipercaya alias tidak amanah. Takutnya yang namanya juga kafir, muslimah nih, teroris kayaknya nih punya istri nih. Akhirnya yang harusnya digunting cuman berapa senti, sobek aja yang banyak biar mungkin gitu kan. Atau takutnya namanya kafir ya, kadang-kadang nggak amanah gitu. Makanya kalau bisa ya selama masih ada muslimah ya kita datangi yang muslimah gitu kan. Terlepas dari hukum boleh atau tidak. Kalau dari hukum boleh atau tidak, boleh nggak? Boleh. Ini masalah apa nih? Ibadah apa duniawi nih? Muamalah nggak masalah. Secara hukum nggak masalah. Wallahu alam. Adakah larangan seorang laki-laki untuk mendatangi masjid? Gimana maksudnya ini? Masa laki-laki dilarang ke masjid? Ya, kecuali mungkin ada apa? Udzur-udzur syar'i yang memang menyebabkan dia apa? Kalau bisa maksudnya jangan datang ke masjid. Sehingga kedatangannya tersebut dikhawatirkan apa? Mengganggu kaum muslimin yang lain ketika sholat misalnya. Seperti mungkin dia punya penyakit yang bau busuknya itu menjadikan semasjid jadi nggak tenang. Maka itu jadi udzur bagi dia untuk dia datang ke masjid alias tidak datang ke masjid cuma cintai sama ta'ala. Jangankan mungkin karena bau-bau yang tidak sedap, karena mungkin penyakit tertentu mungkin. Sampai ada seorang laki-laki yang ketahuan makan bawang merah di zaman Nabi SAW, oleh Nabi SAW diapain? Diusir. Ya, nggak boleh ikut sholat berjamaah. Diusir kemana jemaah? Ke kubur Baqi'. Bukan ke halaman masjid, tapi ke kubur Baqi'. Lumayan ya, kubur Baqi'. Ini yang jadi dalil sebagian ulama yang mengatakan bahwa halaman masjid bagian dari masjid. Karena kalau halaman masjid bukan bagian dari masjid, pasti Nabi ngusirnya ke halaman. Tapi karena halaman bagian dari masjid, ngusirnya apa? Ke Baqi' gitu kan. Ya, ini dibahas di Kitabul Adzan ya di Sahih Bukhari. Tapi wallahu alam saya lebih condong ke pendapat kalau ada ustadz yang lain yang berpendapat beda di sini, ini khilaf sehat ya jemaah ya. Kalau ana lebih condong bahwa halaman masjid
tidak masuk dalam bagian apa? Masjid. Dan ini zahir fatwa Syekh Fauzan juga. Zahirnya masjid itu ya ini, area dalam ini jemaah cintai. Udah luar itu udah beda nama. Yang namanya emper, yang namanya halaman. Dalil kita adalah dan ini terambil darinya juga hukum, bagaimana hukum jualan di halaman masjid atau di emper masjid. Maka yang saya lebih condong kepadanya dengan menghormati pendapat yang lain. Jadi jangan dibentur-benturkan ya, pendapat ustadz ini, ustadz itu berbeda dalam masalah fikih itu biasa. Mencintaikan Allah SWT. Fikih loh, bukan masalah prinsip, bukan masalah usul. Ini masalah cabang. Kalau Anda pribadi membolehkan, maksudnya tidak masalah berjualan di halaman masjid atau bahkan di emper masjid dengan dalil hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Anda bisa baca juga di Adabul Mufrad oleh Imam Bukhari. Bahwasanya apa? Pernah Umar bin Khattab membeli kain sutra, ya, atau suruh Nabi untuk menganjurkan Nabi beli kain sutra yang dijual di depan pintu masjid di bagian luarnya ya. Yang para ulama mengatakan seperti Syekh Hussein Al-Uwaisyah, murid Syekh Albani yang sebentar lagi datang ke Ibnu Hajar ya, mau daurah di situ insyaallah. Asatidzah ikut daurah insyaallah. Itu menjelaskan di kitab beliau di syarah Sahih Adabul Mufrad bahwasanya apa? Dengan syarat apa? Dia jualan di emper atau di depan pintu masjid itu dengan syarat dia tidak ramai seperti ramai di pasar sehingga mengganggu apa? Dan juga jangan persis depan pintu supaya tidak mengganggu. Jangan cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, fa'ala kulli hal Rasul tidak dalam artian tidak mengingkari gitu kan adanya orang yang berjualan di depan pintu masjid, apalagi di halaman gitu, lebih aman lagi masalahnya. Cintai Subhanahu wa taala. Fa'ala kulli hal, kita kembali dalam permasalahan yang ditanyakan bahwa ada sebab-sebab yang menjadikan laki-laki itu ya jangan dia datang ke masjid kalau ada sebab-sebab yang kira-kira menyebabkan kedatangannya itu menyebabkan terganggunya kaum muslimin. Dia mencintai karena Allah tabaraka wa taala, ya. Karena bau yang sangat tidak sedap, yang mungkin dia lagi sakit, ya, dan seterusnya dia mencintai, maka janganlah dia datang ke masjid, ya. Seperti itu. Adapun secara umum kalau tidak ada udzur, ya jangan, nggak ada sebab yang menjadikan laki-laki itu dilarang untuk datang ke masjid. Malah sebaliknya, laki-laki memang untuk sholat terutama memang sholatnya apa? Menurut pendapat yang sahih wallahu alam dari khilaf para ulama yang ada, ya, terlepas dari khilaf ulama faqih, tapi kita kembali kepada sunnah Nabi SAW, ya, dan para ulama dari praktek Rasulullah SAW dan para sahabat menunjukkan bahwa wallahu ta'ala alam yang lebih sahih salat berjamaah bagi laki-laki adalah wajib illa min udhur, kecuali ada udhur, ya, mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Secara umum tidak ada ya larangan, ya, maksudnya tidak ada alasan untuk melarang laki-laki datang ke masjid kecuali ada hal-hal yang mungkin saya sebutkan tadi. Nasihat saya, mohon nasihatnya karena di komplek kami baru dibangun masjid dan bagaimana dalam menentukan memilih ustadz yang akan mengisi di masjid kami, karena kami para pengurusnya adalah para fakir ilmu. Semua kita fakir ilmu jemaah, semua kita fakir ilmu. Sepintar-pintar kita tetap saja kita ini fakir, walaupun mungkin dari segi level kafaah keilmuan kita berbeda-beda ya, mencintai Subhanahu wa taala, tapi asalnya semua kita ini apa? Fakir ilmu. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberikan ilmu melainkan sedikit. Nasihat saya, kita punya tanggung jawab besar, terutama DKM-nya di situ ya. Kita punya tanggung jawab besar di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kita punya mas'uliyah di hadapan Allah Azza wa Jalla untuk masjid ini diisi dengan apa? Dengan apa? Kajian-kajian yang apa? Ya, kajian-kajian diniyah yang sifatnya apa? Ya, yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman apa? Salaf yang mencintai Subhanahu wa taala. Kita punya tanggung jawab besar di pundak kita, terutama para DKM-nya nih. Jangan sampai di masjid tersebut masuk walau satu bid'ah. Ya. Walau satu tukang usung bid'ah, ustadz pengisi di situ yang kita tahu dia pengusung bid'ah. Jangan. Para ulama sahalaf dahulu jemaah duduk-duduk saja sama ahlul bid'ah kagak mau, apalagi ngaji sama ahlul bid'ah. Duduk-duduk aja nggak mau. Ima ente pergi atau aneh yang pergi katanya. Walaupun ditawarin, saya ngajak bicara ente pakai Quran. Enggak,
saya pakai hadis, enggak. Karena dia takut pelintir-pelintir tafsirnya, pemahamannya dan seterusnya. Sampai ada yang sama anaknya di sampingnya, ya bunayya, apa? Ya apa? Isba'ikalah, ya udhunaik. Maksudnya letakkan itu 2 jarimu di telingamu. Nak. Dia takut anaknya kena syubhat ahlul bidah yang lagi ngomong itu. Ahlul ahwa, pengekor hawa nafsu ahlul bidah itu. Bahkan dikatakan pada anaknya, ya ketika dilihat kurang kencang, usdud katanya. Apa usdud itu? Kencangin lagi, dalemin lagi, kencangin lagi. Itu saking takutnya anaknya kena syubhat. Tanggung jawab kita besar. Wahai yang mendirikan masjid, yang punya power di masjid itu, yang mengelola masjid, ya, untuk kita isi masjid-masjid tersebut dengan petunjuk Rasul, petunjuk Allah dan Rasulnya. Ya, kita khawatir kena dengan apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib kalau saya tidak keliru dalam athar beliau, masajiduhum ma'amirah, masjidnya megah-megah, mewah-mewah, kokoh-kokoh, bahkan kubahnya emas mungkin ya. Wa hiya kharabun minal huda, tapi masjidnya kosong dari petunjuk, isinya bid'ah semua. Walaupun enggak semua ya, maksudnya banyak bid'ah dimasukkan, ritual ini, ritual itu, yang pokoknya perayaan apa yang enggak ada sunnah masuk semua. Karena ya ustadz yang dijadikan pembimbing di situ tidak sesuai dengan sunnah, bukan orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah, mencintai Allah, bahkan perongrong sunnah, yang mencintai Allah. Tanggung jawab kita harus selektif. Cari siapa yang mau diamanahkan ngajar di masjid kita tersebut, mengajarkan agama. Inna hadal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ini agama adalah, ini ilmu adalah agama kalian. Lihat dari siapa kalian apa? Mengambil agama kalian, ya, mencintai semua. Perkataan sebagian salaf. Sufyan ats-Tsauri ya bilang seperti itu kalau saya tidak keliru. Lihat, jangan sembarangan, ya. Sampai sebagian salaf mengatakan, ya, karena mungkin sebab dia ngundang ustaz-ustaz yang ngusung bidah, akhirnya di masjid itu dibuat ritual bidah. Sebagian salaf sampai mengatakan, saya melihat api berkobar di masjid yang tidak mampu saya padamkan, itu lebih ringan bagi saya dibandingkan saya melihat satu bid'ah yang tidak mampu saya robah. Coba segitunya juga. Saya lihat api berkobar dalam masjid yang tidak mampu untuk saya padamkan, itu lebih sepele bagi saya, lebih ringan dibandingkan saya harus melihat satu ritual bid'ah tapi saya nggak mampu untuk merubahnya. Mencintai Allah. Segitunya perasaan orang salaf, tak redha rumah Allah dipakai untuk ritual bid'ah. Ya berarti nyangkut erat dengan apa jemaah? Siapa yang kita undang di masjid tersebut untuk kita amanahkan ngajar manusia tentang perkara agama, termasuk khutbah Jumatnya juga. Kalau bisa murni pure dari ustadz-ustadz yang memang lurus akidah dan manhajnya, akhlaknya, dia mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak sembarangan. Karena kita ibaratnya ngundang ustadz itu ibaratnya kita mau titipkan agama manusia kepada mereka gitu. Mereka yang akan menyampaikan tentang agama manusia. Hati-hati tuh DKM. Ya, yang mencintai karena Allah Azza wa Jalla. Dan dulu di Masjid Ijo juga kita prosesnya panjang jemaah. Sabar. Ya, nggak betah mungkin, ya, karena kita semakin mendominasi, makin banyak ikhwan kita, walaupun mereka mungkin nuduh kita tukang rampas masjid, ya, yang penting kita nggak pernah berniat untuk kita yang diundang, kita yang diminta masuk, nggak pernah kita datang, apaan, kita masjidnya kita sabotase ya, kita kuat, nggak ada yang pernah datang, nggak ada, kita yang diundang, mungkin DKM-nya nyaman sama ustadz-ustadz sunnah, jelas, qala Allah, qala Rasulullah, nggak ada jadi udalnya dia sendiri, dari dengkul dia sendiri, nggak ada. Ini cocok manusia, sesuai dengan fitrah. Cocok, undang sekali, oh enak nih. Undang lagi ustadznya, akhirnya keterusan, ya udah. Ya, yang nggak jelas-jelas itu ditendang lah sama DKM-nya. Akhirnya kita dituduh nyolong masjid. Sampai ada fitnah seorang mantan pejabat ya bilang, bahaya kalau kalau sama orang Wahabi kan. Dia bilang kita orang Wahabi kan. Jangankan sendal, masjidnya juga pernah dengar enggak itu? Semoga Allah beri hidayah sebelum dia mati. Allahumma amin. Satu lagi atau dua ya, boleh sedikit singkat ya. Tanggung jawab kita, hati-hati, harus selektif mencintai Subhanahu wa taala. Dan juga walaupun katanya ustadz sunnah misalnya katanya, tapi dilihat juga
Dari segi kafaah ilmiah, keilmuan dia mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Harus dilihat, enggak sembarangan. Dunia ilmu ini ya Rabbi, apalagi dunia ilmu salaf dia mencintai Subhanahu wa taala. Kita enggak mengatakan diri kita orang berilmu, banyak ilmu tapi hal-hal yang sifatnya apa ya, mendasar pada seorang dai itu harus ada. Gimana kita mau nyampein apa kalau kita nggak punya modal ilmu dasar mencintai Subhanahu wa taala? Orang Arab mengatakan faqidus syai' la yu'ti. Orang yang nggak punya apa-apa nggak bisa memberi. Sebagian terburu-buru, tasaddur, muncul qabla al-awan, sebelum waktunya, sebelum matang. Ibaratnya bahasa Arab aja masih belepotan, dia nggak ngerti. Baca kitab aja, aduh, ya. Kadang kita bawain kitab nih, kitab apa aja gitu, untuk mengetes nih, kitab apa aja, langsung buka, Ustaz tolong di halaman sekian, tolong dibacakan, terus diterjemahkan, dijelaskan Ustaz. Kalau nggak punya modal bahasa Arab yang cukup ya, ya gitu, gimana? Harus punya modal bahasa Arab yang kuat. Karena Al-Quran dan Sunnah ini yang harus kita pahami, itu bukan inna anzalnahu Qur'anan sundawiyan. Ada nggak itu ayatnya? Atau Betawiyan, atau Madurawiyan, atau Jawiyan, nggak ada. Arabian, pakai bahasa Arab. Saya nasihatin anak-anak muda, anak-anakku semua nih, muda-muda terutama. Udah kalau kalian mau menancapkan diri jadi pendidik umat, itu udah harga mati udah bahasa Arab itu, nggak bisa enggak. Ya, karena Al-Quran dan Sunnah pakai bahasa Arab. Kita nggak akan ngerti apa yang Allah maksud benar-benar ya, kalau kita nggak mempelajari dan memahami apa? Bahasa Al-Quran dan hadis itu sendiri. Dia mencintai karena Allah SWT. Mau nggak mau. Ya. Kemudian dia bilang semoga Allah menjaga Ustaz dan kita semua. Allahumma amin. Semoga Allah menjaga kita semua jemaah. Mohon nasihatnya Ustaz, usia kurang lebih 60 tahun. Ini udah batas udur udah ya. Biasanya kalau kata Nabi, a'dzarallahu ila mri'in balagha umrahu ya sittina sanah. Maksudnya Allah kasih udur buat orang itu ya sampai umurnya apa? Sampai 60 tahun. Penjelasan dari para ulama, biasanya kalau 60 tahun, di atas 60 tahun itu orang lalai terus, nggak balik-balik kepada Allah, nggak taat-taat, nggak menggunakan sebaik-baiknya sisa umurnya yang masih ada untuk ketaatan. Non saya jemaah, biasanya dia matinya ngono gitu. Paham? Kalau udah 60 tahun, nggak berubah-berubah juga, nggak memperbaiki diri, nggak taat-taat di sisa umurnya, biasanya dominannya matinya ya seperti sebelum dia umur 60 tahun, alias lalai, maksiat dan seterusnya. Mencintai. Itu Allah kasih udzur kepada seseorang sampai berumur 60 tahun. Dalam artian bahwasanya apa? Biasanya kalau orang sampai 60 tahun ke atas nggak berubah-berubah juga, biasanya dia akan mati di atas kondisi seperti itu. Mengerikan jemaah. Maka sebelum terlambat sudah ya, merasa udah 60 tahun, udah mau ngapain lagi? Mau ngapain lagi? Mau mikirin apa lagi? Mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Udah pikirin akhirat. Sahabat Ansar dulu kalau udah umur 40 tahun lebih banyak kelihatan di masjid hidungnya. Lebih banyak kelihatan di masjid. 40 tahun loh jemaah. Ya, gimana sudah 60 tahun? Udahlah. Ikat hatimu dengan masjid, gantung hatimu di masjid itu. Walaupun badannya mungkin keluar kemana, tapi hatinya diikat di masjid. Entar-entar balik ke masjid. Banyak di masjid, sering di masjid. Orang tua itu harus banyak kelihatan di masjid, mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, biar dia aman di sisi akhir hayatnya itu isinya baik di masjid, masya Allah di rumah Allah terus betah di rumah masjid, itikaf dia bulan Ramadan. Ini wis tuir masih aja 10 akhir Ramadan main HP di rumah scroll. Ini ciri-ciri Allah nggak mau pakai orang itu. Dalam hadis Tirmidzi diriwayatkan dari jalan Anas bin Malik, idza aradallahu bi'abdin khaira assalah. Dalam riwayat lain ista'malah. Allah kalau menginginkan kebaikan buat seorang hamba, Allah pakai itu hamba. Allah fungsikan dia. Enggak dibikin apa? Nganggur, ngabisin waktu untuk yang enggak. Ya, mencintai sunata. Qala ya Rasulullah, qalu ya Rasulullah, kaifa yasta'milu? Bagaimana caranya Allah pakai seorang hamba, fungsikan seorang hamba ya Allah, ya Rasulullah. Kata Rasulullah, yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla al-maut. Allah berikan dia taufik beramal saleh sebelum mati. Apalagi udah 60 tahun ke atas jemaah.
Ya, itu. Makanya tinggal kita nilai kita di diri kita aja sendiri, ya. Selama ini kita lebih banyak waktunya untuk yang kesia-siaan, ya, atau untuk yang manfaat mencintai. Kalau untuk yang manfaat, untuk ilmu, ibadah, dan seterusnya, ketahuilah Allah memfungsikan engkau, Allah make engkau. Kalau habis waktu kita untuk yang leha-leha, makin tua makin jadi, tua-tua, keladi kata orang, makin tua makin menjadi, makin jadi-jadi. Jadi maksudnya apa maksudnya? Maksudnya semakin parah mencintai Subhanahu wa ta'ala. Naudzubillah. Ya, maka itu tanda Allah nggak mau fungsikan itu hamba. Tanda Allah nggak mau pakai itu hamba. Kalau Allah nggak pakai hamba, berarti Allah nggak inginkan kebaikan buat dirinya. Waliyadzubillah. Maka dia bilang di sini, apakah saya harus fokus saja di kajian, padahal baca Al-Quran belum bisa. Padahal kenal manhaj ini udah lama banget. Tapi untuk baca Al-Quran belum bisa. Nasihat saya al-jam'u bainal khairain. Al-jam'u bainal khairain. Nasihat saya kumpulkan antara dua kebaikan, ya. Kumpulkan di antara dua kebaikan jemaah. Dan ini harus ya, maksudnya ini baru bisa terlaksana kalau kita pintar-pintar memanage waktu jemaah cintai. Seorang mukmin dia pintar memanage waktunya, ya. Ada saatnya dia begini, ada saatnya dia begitu, ada saatnya dengan kesibukan ini, ada saatnya dengan kesibukan itu. Ya, seperti Rasul katakan kepada Hanzalah, walakin ya Hanzalah sa'atan sa'ah gitu kan. Ya. Dan bagusnya kalau kita praktekkan fa idza faraghta fansab, bila kau selesai dari satu kegiatan, satu ibadah, satu ketaatan misalnya, pindah ke yang lain, jangan cintai. Dalam artian apa? Ada saatnya antum kasih slot waktu untuk tahsin, belajar Al-Qur'an sama seorang ustadz, gitu kan? Mencintai, ya, untuk belajar, enggak usah malu, enggak usah malu, enggak usah malu. Penyakit sebagian manusia sekarang apa jemaah? Yang sudah setelah dia kenal salaf baru dia sadar, ya Allah aku belum bisa baca Quran kepiye ini, tapi kalau saya belajar dari sekarang, buku saya sama cucu saya pakai Iqra mungkin atau apa, sama kayak ya, cucu saya pakai Tibyan kah, pakai Tamhid kah, ada apa dan seterusnya. Malu dia. Hilangkan malu ini penyakit ini, kata Imam Mujahid bin Jabr, muridnya Ibnu Abbas, la yanalul ilma mustahyin atau mustahin, bisa dibaca dua-dua, mustahin atau mustahyin, wala mustakbir. Gak akan dapat ilmu orang yang malu dan sombong. Ya, orang yang malu dan sombong yang mencintai Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kata Syekh Abdul Aziz, ya, Abdul Salam Asy-Syuair, maksud ucapan Imam Mujahid ini bahwasanya ada orang yang malu dia melakukan kebaikan, termasuk di sini belajar. Dia malu melakukan kebaikan yang hakikatnya itu adalah kesombongan. Sombong sebenarnya, cuman dibungkus dengan apa? Dengan bahasa malu. Padahal sebenarnya apa? Sombong. Mau belajar apa sih? Ditanya orang, ayo belajar, malu katanya. Padahal sebenarnya sombong aja, enggak perlu, enggak butuh. Ya. Biarkan saya sudah begini aja dah gitu kan. Ya. Masa gara-gara nggak bisa baca Quran masuk neraka katanya, Allah musta'an. Ya, malu kita jemaah, malu kita kalau pulang menghadap Allah belum bisa baca Quran. Kemana? Waktu kita habiskan untuk apa? Ya, untuk scroll berjam-jam, kuat kita ya. Dan ini masya Allah, saya boleh mengatakan di hari ini jemaah, saya katakan nggak ada sesuatu atau barang yang paling membuat iblis itu senang, setan itu senang, happy-nya tenan, kecuali apa jemaah? Setan senang banget, ya, karena ini memudahkan apa? Memudahkan dia untuk apa jemaah? Melakukan agresinya, apa istilahnya? Untuk memudahkan dia apa? Melalaikan manusia, menjerumuskan manusia dalam maksiat. Jadi ini sangat membantu kerjaan setan jemaah cintai. Sangat. Coba orang bisa berjam-jam jemaah cintai Subhanahu wa ta'ala apa? Scroll. Coba suruh baca Quran. Ya, jangan ngomong 5 menit dah gitu kan. Nggak nyampe kan. Setengah lembar, setengah halaman doang, setengah muka doang. Allah, Al-Quran yang merupakan cahaya buat dia. Tidak ada HP adalah cahaya di hari kiamat, atau syafaat iPhone 16 syafaat hari kiamat gitu, ada hadisnya ya. Ya, rawahu siapa itu? Allah musta'an. Ya, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an
Di ashabih. Baca Quran tuh ngambah keimanan gak jemaah? Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Saya kemarin pas malam saya bikin status, kita lebih rajin ngecas HP kita dibandingkan ngecas iman. Baca Quran tuh ngecas iman, dia mencintai karena Allah SWT. Saya malu kelamaan jemaah, sampai di sini aja dulu. Yang sisanya di lain kesempatan. Wassalamualaikum Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.